Kecerdasan Abu Nawas menetaskan telur dari burung yang tak pernah ada. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya dengan wajah murung. Ia baru saja mendapat kabar bahwa jembatan besar yang baru dibangun di tepi sungai Tigris hancur diterjang banjir. Para insinyur kerajaan pun kebingungan bagaimana cara memperbaikinya tanpa menghamburkan uang negara. Raja pun memerintahkan para penasihatnya untuk memanggil Abu Nawas. Begitu Abu Nawas datang dengan pakaian seadanya dan senyum misteriusnya, Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau memperbaiki jembatan itu tanpa menggunakan uang, tenaga kerja, atau bahan bangunan. Tapi jembatan itu harus berdiri kembali sebelum matahari terbit besok. Jika tidak, kau akan kehilangan kepalamu." Para menteri tertawa pelan. "Tugas mustahil," bisik mereka. Namun Abu Nawas hanya mengelus jenggotnya. "Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba bekerja dengan cara hamba sendiri." Raja mengangguk sambil menatap penuh rasa ingin tahu. Malam itu, Abu Nawas pergi ke tepi sungai dengan membawa papan tulis besar dan sebatang kapur. Ia menancapkan papan itu di bekas jembatan yang hancur, lalu menulis besar-besar. Jembatan ini sedang dibangun oleh orang-orang yang tidak terlihat. Keesokan harinya, rakyat berbondong-bondong datang ke sungai. Mereka melihat tulisan itu dan saling berbisik dengan rasa heran. Orang-orang tak terlihat. Apakah para jin bekerja untuk raja? Kabar itu menyebar begitu cepat hingga sampai ke telinga raja. Dengan penasaran, raja pergi melihat sendiri. Begitu sampai, raja terkejut melihat ribuan rakyat berdiri di tepi sungai sambil berdoa agar para jin cepat menyelesaikan jembatan. Beberapa bahkan mulai mengumpulkan batu dan kayu untuk membantu jin-jin itu. Dalam 2 hari, rakyat membangun jembatan baru dengan semangat tinggi tanpa merasa diperintah atau dibayar. Raja tersenyum kagum. "Abu Nawas, kau benar-benar membuat rakyat membangun jembatan tanpa uang dan tenaga kerajaan. Tapi bagaimana kau tahu mereka akan melakukannya?" Abu Nawas menjawab, "Tuanku, rakyat suka terlibat dalam sesuatu yang tampak ajaib. Saya hanya memberi mereka keajaiban kecil untuk memulai." Belum sempat raja berkomentar, tiba-tiba datang kepala penjaga istana berlari tergopoh-gopoh. "Tuanku, ada masalah lain. Istana kehilangan semua ayam peliharaan kerajaan. Tak satu pun tersisa." Raja menatap Abu Nawas. "Kau baru saja menyelesaikan satu masalah, sekarang selesaikan yang ini. Kembalikan semua ayam itu sebelum malam tanpa memeriksa satu rumah pun rakyat. Jika gagal, kau yang jadi penggantinya di kandang ayam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, tuanku. Tapi hamba butuh satu benda dari istana." "Apa itu?" tanya raja. "Sebuah genderang besar dan pengumuman bahwa siapapun yang punya ayam mencuri ayam kerajaan akan diketahui lewat bunyi genderang ini." Raja tertawa, tapi mengizinkannya. Malam itu, Abu Nawas memukul genderang di alun-alun dan berteriak keras. "Wahai rakyat Baghdad, barang siapa yang punya ayam curian, malam ini ayamnya akan berkokok 3 kali karena genderang keadilan ini." Semua rakyat gempar. Malam itu, mereka menutup rapat kandang ayam masing-masing, takut kalau ayamnya ketahuan curi ayam kerajaan. Namun para pencuri ayam benar-benar panik. Mereka pun diam-diam membawa ayam curian keluar rumah dan melepaskannya ke jalan agar tak ketahuan. Pagi harinya, semua ayam kerajaan telah kembali berkeliaran di depan istana. Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau mengembalikan ayam-ayamku tanpa menuduh siapapun." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tuanku, kadang kejujuran bisa muncul karena rasa takut yang dikemas dengan sedikit kebodohan." Namun raja belum puas. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau membawa air ke istana tanpa wadah, tanpa menetes, dan tanpa mengering. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas sebanyak jenggotmu. Jika gagal, jenggotmu kupotong." Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata,
tuanku, permintaan Anda akan hamba penuhi besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa selembar kain basah yang dililit di kepalanya. Air menetes sedikit dari ujung kain itu. "Mana airnya?" tanya raja. "Di kepala hamba, tuanku," jawab Abu Nawas santai. "Itu bukan membawa air, itu hanya kain basah," bentak raja. "Justru itu airnya, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka kain itu dan memerasnya ke dalam kendi. "Hamba membawa air tanpa wadah, tanpa menetes, dan tidak kering, karena airnya berada dalam kain, bukan di udara." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh, hanya engkau yang bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin." Dan sejak hari itu, setiap kali istana menghadapi masalah yang tak masuk akal, raja tak lagi memanggil penasihat-penasihatnya. Ia cukup memanggil Abu Nawas, karena ia tahu, logika Abu Nawas mungkin gila, tapi selalu berhasil. Beberapa hari kemudian, raja kembali dibuat pusing. Di istana, tiba-tiba muncul persoalan baru yang tampak sepele tapi membuat seluruh pegawai istana saling tuduh-menuduh. Permasalahannya adalah tentang kambing kerajaan yang memiliki tanduk unik, satu-satunya kambing yang tanduknya melingkar ke bawah seperti spiral. Kambing itu hilang dari kandang tanpa jejak. Raja sangat marah karena kambing itu adalah hadiah dari raja negeri jauh, dan kehilangannya bisa menimbulkan malu besar. "Abu Nawas," teriak raja, "kau harus menemukan pencuri kambing kerajaan dalam waktu 1 hari. Tapi ingat, kau tidak boleh menuduh siapapun secara langsung, dan tidak boleh memeriksa satu pun rumah." Semua orang menatap Abu Nawas dengan wajah iba, mengira kali ini ia pasti tak akan lolos. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Hamba mohon, tuanku, pinjami hamba seekor ayam jantan dari istana, dan izinkan hamba meminjam kandang kerajaan untuk malam ini." Raja yang penasaran mengizinkannya. Malam pun tiba. Abu Nawas meletakkan ayam jantan di dalam kandang, dan memanggil semua pelayan, serta penjaga istana yang dicurigai. "Wahai kalian," katanya, "raja tidak ingin menghukum orang yang jujur. Jadi aku akan gunakan ayam ajaib ini. Barang siapa yang mencuri kambing, ayam ini akan berkokok begitu ia berdiri di dekatnya." Mereka semua tegang. Satu persatu, mereka diperintahkan masuk ke kandang dalam gelap untuk berdiri di dekat ayam itu. Tapi Abu Nawas berpesan, jangan menyentuh ayamnya, hanya berdiri saja. Setelah semuanya keluar, Abu Nawas berkata, "Baik, sekarang semua tunjukkan telapak tangan kalian kepada raja." Raja memperhatikan tangan mereka, semuanya hitam kecuali satu orang. "Dia pencurinya," kata Abu Nawas sambil menunjuk pria bertangan bersih itu. Semua terkejut. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. "Karena sebelumnya hamba melumuri ayam dengan jelaga," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Yang merasa bersalah tentu takut menyentuh ayamnya. Maka tangannya tetap bersih. Dan benar saja, hanya pencuri yang takut menyentuh ayam. Raja kembali terkekeh. "Abu Nawas, setiap kali aku ingin membuatmu terjebak, kau malah menjebak logikaku sendiri." Namun raja memang tidak pernah puas. Beberapa minggu kemudian ia kembali memanggil Abu Nawas dan berkata, "Kali ini aku ingin kau melakukan hal yang benar-benar mustahil. Aku ingin kau membuat orang tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan, tanpa menceritakan kisah sedih atau lucu. Hanya dengan satu kalimat." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berdiri di depan seluruh pengawal dan menteri. Dengan wajah serius ia berkata lantang, "Wahai tuanku raja, sekarang hamba memberitahukan, bahwa setengah dari rambut di kepala Anda itu masih asli, dan setengahnya lagi hasil pinjaman dari tukang wig." Sekejap seluruh ruangan hening, lalu raja memegang kepalanya, menatap Abu Nawas dengan wajah terkejut, kemudian tertawa keras sambil berlinang air mata. "Kau benar-benar gila. Aku tertawa karena kau lancang, tapi menangis karena itu mungkin benar." Belum habis tawanya, tiba-tiba datang utusan dari desa. "Tuanku, rakyat berebut air dari sumur ajaib yang tak pernah kering."
Tapi sekarang airnya tiba-tiba lenyap. Mereka percaya sumur itu diserang jin. Mereka meminta raja memerintahkan pengusiran jin secepatnya. Raja menatap Abu Nawas, kali ini kau ikut. Kalau kau bisa membuat air itu muncul lagi, kau bebas minta hadiah apapun. Tapi kalau gagal, kau yang akan dimasukkan ke dalam sumur itu. Abu Nawas pun pergi bersama rombongan menuju desa. Sesampainya di sana, ia menatap sumur yang kering kerontang dan mengelus janggutnya. Wahai rakyat, katanya, aku tahu siapa yang mengambil air sumur kalian. Siapa, Tuan Abu Nawas? Teriak mereka panik. Jin air hanya takut pada kebisingan. Maka, kumpulkan seluruh penduduk, suruh mereka memukul panci, ember, dan genting, sambil menyebut namaku. Orang-orang pun mengikuti. Suara bising menggema di seluruh desa. Abu Nawas berteriak, cukup. Sekarang diam. Lalu ia berbisik pada salah satu anak muda, pergilah diam-diam ke sungai, buka penutup bendungan kecil itu. Tak lama kemudian, air pun mengalir kembali ke sumur. Rakyat bersorak gembira, memuji Abu Nawas karena mengusir jin air. Raja yang melihat keajaiban itu berkata, luar biasa, Abu Nawas. Tapi katakan yang sebenarnya, apakah memang ada jin air? Abu Nawas tersenyum licik. Ada, tuanku. Jin itu bernama manusia serakah yang menutup bendungan demi mengambil air untuk sawahnya sendiri. Raja menepuk dahinya dan tertawa. Abu Nawas, setiap masalah yang tampak gaib selalu kau ubah jadi logika, dan setiap logika yang mustahil kau ubah jadi lelucon. Namun pada malam harinya, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati seekor kucing duduk di depan pintu dengan secarik kertas di lehernya bertuliskan, tolong selesaikan masalahku, aku bukan kucing biasa. Abu Nawas terdiam sejenak. Rupanya bahkan hewan pun sekarang tahu siapa yang harus dimintai solusi, gumamnya sambil mengelus kepala kucing itu. Lalu ia menutup pintu, menyiapkan teh hangat, dan bersiap menghadapi masalah paling aneh yang mungkin akan datang keesokan harinya. Ketika pagi tiba, Abu Nawas terbangun oleh suara ketukan halus di pintu. Saat dibuka, kucing yang semalam datang masih duduk di tempat yang sama, kini membawa gulungan kain kecil di mulutnya. Abu Nawas mengambilnya, membukanya perlahan, dan terkejut melihat tulisan halus dengan tinta emas. Barang siapa menemukan rahasia suara yang bisa membuat raja tertidur sekejap, namun terbangun dengan kebijaksanaan, akan diberi hadiah emas seberat unta. Abu Nawas mengernyit. Suara yang bisa membuat orang tidur dan bangun bijak. Itu bahkan lebih mustahil daripada membuat air berjalan ke atas. Tapi rasa penasarannya tak bisa ditahan. Ia pun pergi ke istana membawa kucing itu. Raja Harun al-Rasyid sedang duduk gelisah di singgasananya. Abu Nawas, aku tahu kau akan datang. Aku yang menulis pesan itu. Selama 3 malam aku tidak bisa tidur, tapi ketika aku tidur, aku malah bangun dengan kepala penuh kebodohan. Aku ingin tidur nyenyak tapi bangun dengan kebijaksanaan. Bisa kau bantu? Abu Nawas menunduk, berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, Tuanku, hamba butuh 3 benda dari istana, sebuah kendi kosong, sehelai kain sutra, dan seekor ayam betina yang baru bertelur. Raja memberi perintah segera. Dalam sekejap ketiganya tersedia. Abu Nawas menaruh kendi di depan raja, menutupi mulutnya dengan kain sutra, lalu meletakkan ayam di atasnya. Sekarang, tuanku, dengarkan baik-baik. Suara kebijaksanaan datang dari keseimbangan antara yang kosong, yang lembut, dan yang alami. Maka jika tuanku benar-benar ingin tidur, pejamkan mata dan dengarkan suara ayam ini, kata Abu Nawas lembut. Raja menutup mata. Ayam itu berkokok pelan, udara berdesir, dan kendi mengeluarkan gema lembut dari getaran kain sutra. Tak lama kemudian, raja terlelap dengan napas damai. Para menteri menatap takjub. Setelah 1 jam, raja bangun perlahan, menguap, lalu berkata, aneh sekali. Aku bermimpi menjadi rakyat miskin yang menanam padi,
Dan kini aku tahu bagaimana rasanya menjadi mereka. Aku merasa lebih bijak. Abu Nawas tersenyum. Tuanku hanya butuh suara yang membuat hati rendah, bukan telinga kenyang. Kebijaksanaan datang dari rasa tenang, bukan dari bisingnya pikiran. Namun raja yang mulai tenang kembali ingin menguji Abu Nawas. Kau benar-benar pandai, tapi aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu. Aku ingin kau membuat pohon berdiri terbalik, akar di atas dan daun di bawah, tanpa menebangnya. Abu Nawas menatap taman istana dan mengangguk. Hamba akan melakukannya besok pagi. Keesokan harinya, raja dan para penasihat berkumpul di taman. Mereka melihat Abu Nawas menggali tanah di sekitar pohon besar, lalu menutupi akarnya dengan cermin besar yang menghadap ke bawah. Di sekelilingnya, ia memancangkan tiang-tiang bambu dengan kain putih yang memantulkan bayangan pohon ke tanah. Ketika matahari naik, bayangan di cermin menampilkan seolah-olah pohon berdiri terbalik, akarnya di atas, daunnya di bawah. Raja tertegun. Abu Nawas, bagaimana kau bisa membuat ilusi seperti ini? Bukan ilusi, tuanku. Hamba hanya membalik cara pandang. Dunia sering tampak terbalik hanya karena mata kita tak mau melihat dari sisi lain. Raja mengangguk kagum, tapi penasihat istana yang iri berbisik, tuanku, dia selalu bicara seperti penyair. Coba beri dia tugas nyata, sesuatu yang tidak bisa diputarbalikkan dengan kata-kata. Raja tertarik. Baik, Abu Nawas, kali ini aku ingin bukti nyata. Buatlah seekor keledai menjadi pintar membaca huruf dalam waktu seminggu. Jika berhasil, aku beri 1000 keping emas. Jika gagal, kau yang jadi keledainya. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba terima tantangan itu. Selama seminggu, ia tinggal di kandang bersama seekor keledai gemuk. Setiap hari, ia duduk sambil membuka buku dan meletakkan seikat jerami di atas huruf tertentu, lalu membiarkan keledai memakannya. Seminggu kemudian, raja datang memeriksa. Abu Nawas, tunjukkan hasilnya. Abu Nawas membuka buku dan berkata, nah, perhatikan, tuanku. Ini huruf A. Ia menunjuk halaman, dan keledai segera menunduk dan memakan jerami di atas huruf A. Ini huruf B, lanjutnya, dan keledai memakan jerami berikutnya. Raja kagum setengah mati. Luar biasa. Ia bisa membaca huruf. Abu Nawas tersenyum lebar. Betul, tuanku. Ia tidak tahu huruf, tapi tahu di mana ada makanan. Bukankah itu seperti manusia? Banyak yang tak paham makna, hanya mencari apa yang mengenyangkan. Seluruh istana meledak dalam tawa panjang. Namun sebelum raja sempat memberi hadiah, kucing yang dulu membawa pesan kembali masuk ke ruangan dan mengeong keras, menjatuhkan secarik kertas lagi. Abu Nawas mengambilnya, membacanya pelan, lalu menatap raja dengan wajah serius. Tuanku, ini pesan dari tetangga kerajaan. Mereka ingin menguji kecerdasan Baghdad. Dikatakan di sini, barang siapa bisa menimbang angin dan membawanya ke istana tanpa alat, maka negerinya diakui sebagai negeri paling bijak di timur. Raja menatap Abu Nawas. Kali ini, aku pun bingung. Bagaimana mungkin menimbang angin? Abu Nawas menatap jendela, tersenyum pelan, dan berkata, tuanku, izinkan hamba menyiapkan angin paling berharga di negeri ini. Tapi angin itu tidak bisa dibawa oleh tangan kosong, hanya oleh pikiran yang ringan. Dan malam itu, seluruh Baghdad melihat Abu Nawas berjalan di atap rumah sambil membawa segulung kertas besar yang ia ikat di tiang bambu. Angin meniupnya hingga terdengar bunyi wolos-wolos lembut ke seluruh kota. Keesokan harinya, ia menyerahkan gulungan itu kepada raja. Ini angin Baghdad, tuanku. Hamba tidak menimbangnya dengan timbangan, tapi dengan hati rakyat yang mendengar suaranya semalam. Karena hanya angin yang membuat mereka berhenti sejenak dan merasa tenang, itulah yang paling berharga untuk negeri ini. Raja terdiam lama, lalu berkata lirih, Abu Nawas, kau membuat hal mustahil terdengar seperti kebijaksanaan. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, tidak, tuanku.
Hamba hanya menunjukkan bahwa kadang yang mustahil itu hanyalah logika yang belum diberi ruang untuk bernapas. Hari-hari setelah itu, Baghdad dipenuhi cerita tentang angin bijak Abu Nawas. Rakyat meniru bunyi kain yang ditiup angin itu setiap malam, percaya bahwa siapapun yang mendengarnya akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran jernih. Raja pun menjadi lebih tenang, tidak mudah marah, dan sering duduk di taman sambil memandangi langit sore yang kemerahan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu siang, seorang utusan dari negeri jauh datang membawa tantangan. Di hadapan raja, ia berkata lantang, "Kami mendengar di Baghdad ada seorang bijak bernama Abu Nawas yang bisa memecahkan segala hal mustahil. Maka kami ingin menguji kebijaksanaannya. Jika gagal, Baghdad harus mengirimkan 100 peti emas sebagai tanda kekalahan." Raja menatap Abu Nawas yang sedang makan kurma di sudut aula. "Kau dengar itu, Abu Nawas? Kali ini bukan hanya harga dirimu, tapi harga seluruh negeri." Abu Nawas berdiri sambil mengunyah pelan. "Hamba siap, tuanku." "Apa ujiannya?" Utusan itu mengeluarkan sebutir telur kecil dari dalam kotak kayu. "Telur ini," katanya, "berasal dari burung yang tak pernah ada. Kami ingin Abu Nawas menetaskannya menjadi makhluk hidup." Seluruh ruangan hening. Raja hampir memerintahkan pasukan untuk menyerah, tapi Abu Nawas menatap telur itu dengan santai, lalu berkata, "Baiklah. Tapi karena telur ini dari burung yang tak pernah ada, maka untuk menetaskannya aku butuh api dari kayu yang tak pernah tumbuh." Utusan itu terdiam, wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Raja tersenyum menahan tawa, dan semua menteri menunduk menahan geli. "Kalau kau tidak punya kayu itu," lanjut Abu Nawas, "tak usah khawatir. Aku bisa pinjam dari angin Baghdad yang sudah belajar menjadi bijak." Tawa pun pecah di seluruh aula. Utusan itu tak bisa berkata apa-apa dan akhirnya menyerahkan surat pernyataan kekalahan. Setelah rombongan asing itu pergi, Raja menatap Abu Nawas dengan mata hangat. "Kau sudah menyelamatkan kehormatan Baghdad tanpa pedang, tanpa sihir, tanpa kebohongan." Abu Nawas menjawab pelan, "Tuanku, kebijaksanaan tidak perlu diukir dengan logam. Cukup dihembuskan dengan niat yang jujur, dan angin akan membawanya kemanapun." Malamnya, Abu Nawas duduk di atap rumahnya, menatap bulan yang bulat sempurna. Kucing yang dulu datang kini berbaring di pangkuannya. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak menirukan bunyi kain angin yang pernah ia buat. Ia tersenyum kecil. "Lihat, nak," bisiknya pada kucing itu, "kadang orang mengira aku memecahkan masalah. Padahal aku hanya membuat mereka berhenti sejenak, lalu menemukan jawabannya sendiri." Angin Baghdad berhembus pelan, menyapu debu di jalan, dan membawa tawa ringan yang entah datang dari mana. Abu Nawas menutup matanya, menikmati keheningan yang ia ciptakan sendiri. Dalam diam, seluruh Baghdad seolah bernafas dalam ritme yang sama, tenang, jujur, dan sedikit lucu, seperti hati seorang bijak yang selalu menemukan cara di antara yang mustahil. Kecerdasan Abu Nawas menetaskan telur dari burung yang tak pernah ada. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya dengan wajah murung. Ia baru saja mendapat kabar bahwa jembatan besar yang baru dibangun di tepi sungai Tigris hancur diterjang banjir. Para insinyur kerajaan pun kebingungan bagaimana cara memperbaikinya tanpa menghamburkan uang negara. Raja pun memerintahkan para penasihatnya untuk memanggil Abu Nawas. Begitu Abu Nawas datang dengan pakaian seadanya dan senyum misteriusnya, Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau memperbaiki jembatan itu tanpa menggunakan uang, tenaga kerja, atau bahan bangunan. Tapi jembatan itu harus berdiri kembali sebelum matahari terbit besok. Jika tidak, kau akan kehilangan kepalamu." Para menteri tertawa pelan. "Tugas mustahil," bisik mereka. Namun Abu Nawas hanya mengelus jenggotnya. "Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba bekerja dengan cara hamba sendiri." Raja mengangguk sambil menatap penuh rasa ingin tahu. Malam itu,
Abu Nawas pergi ke tepi sungai dengan membawa papan tulis besar dan sebatang kapur. Ia menancapkan papan itu di bekas jembatan yang hancur, lalu menulis besar-besar. Jembatan ini sedang dibangun oleh orang-orang yang tidak terlihat. Keesokan harinya, rakyat berbondong-bondong datang ke sungai. Mereka melihat tulisan itu dan saling berbisik dengan rasa heran. Orang-orang tak terlihat. Apakah para jin bekerja untuk raja? Kabar itu menyebar begitu cepat hingga sampai ke telinga raja. Dengan penasaran, raja pergi melihat sendiri. Begitu sampai, raja terkejut melihat ribuan rakyat berdiri di tepi sungai sambil berdoa agar para jin cepat menyelesaikan jembatan. Beberapa bahkan mulai mengumpulkan batu dan kayu untuk membantu jin-jin itu. Dalam 2 hari, rakyat membangun jembatan baru dengan semangat tinggi tanpa merasa diperintah atau dibayar. Raja tersenyum kagum. Abu Nawas, kau benar-benar membuat rakyat membangun jembatan tanpa uang dan tenaga kerajaan. Tapi bagaimana kau tahu mereka akan melakukannya? Abu Nawas menjawab, Tuanku, rakyat suka terlibat dalam sesuatu yang tampak ajaib. Saya hanya memberi mereka keajaiban kecil untuk memulai. Belum sempat raja berkomentar, tiba-tiba datang kepala penjaga istana berlari tergopoh-gopoh. Tuanku, ada masalah lain. Istana kehilangan semua ayam peliharaan kerajaan. Tak satu pun tersisa. Raja menatap Abu Nawas. Kau baru saja menyelesaikan satu masalah, sekarang selesaikan yang ini. Kembalikan semua ayam itu sebelum malam tanpa memeriksa satu rumah pun rakyat. Jika gagal, kau yang jadi penggantinya di kandang ayam. Abu Nawas mengangguk. Baik, tuanku. Tapi hamba butuh satu benda dari istana. Apa itu? Tanya raja. Sebuah genderang besar dan pengumuman bahwa siapapun yang punya ayam mencuri ayam kerajaan akan diketahui lewat bunyi genderang ini. Raja tertawa, tapi mengizinkannya. Malam itu, Abu Nawas memukul genderang di alun-alun dan berteriak keras. Wahai rakyat Baghdad, barang siapa yang punya ayam curian, malam ini ayamnya akan berkokok 3 kali karena genderang keadilan ini. Semua rakyat gempar. Malam itu, mereka menutup rapat kandang ayam masing-masing, takut kalau ayamnya ketahuan curi ayam kerajaan. Namun para pencuri ayam benar-benar panik. Mereka pun diam-diam membawa ayam curian keluar rumah dan melepaskannya ke jalan agar tak ketahuan. Pagi harinya, semua ayam kerajaan telah kembali berkeliaran di depan istana. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau mengembalikan ayam-ayamku tanpa menuduh siapapun. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, Tuanku, kadang kejujuran bisa muncul karena rasa takut yang dikemas dengan sedikit kebodohan. Namun raja belum puas. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Baiklah, Abu Nawas, kata raja, aku ingin kau membawa air ke istana tanpa wadah, tanpa menetes, dan tanpa mengering. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas sebanyak jenggotmu. Jika gagal, jenggotmu kupotong. Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, Tuanku, permintaan Anda akan hamba penuhi besok pagi. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa selembar kain basah yang dililit di kepalanya. Air menetes sedikit dari ujung kain itu. Mana airnya? Tanya raja. Di kepala hamba, Tuanku, jawab Abu Nawas santai. Itu bukan membawa air, itu hanya kain basah, bentak raja. Justru itu airnya, Tuanku, kata Abu Nawas sambil membuka kain itu dan memerasnya ke dalam kendi. Hamba membawa air tanpa wadah, tanpa menetes, dan tidak kering, karena airnya berada dalam kain, bukan di udara. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Sungguh, hanya engkau yang bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin. Dan sejak hari itu, setiap kali istana menghadapi masalah yang tak masuk akal, raja tak lagi memanggil penasihat-penasihatnya. Ia cukup memanggil Abu Nawas, karena ia tahu, logika Abu Nawas mungkin gila, tapi selalu berhasil. Beberapa hari kemudian, raja kembali dibuat pusing. Di istana,
tiba-tiba muncul persoalan baru yang tampak sepele tapi membuat seluruh pegawai istana saling tuduh-menuduh. Permasalahannya adalah tentang kambing kerajaan yang memiliki tanduk unik, satu-satunya kambing yang tanduknya melingkar ke bawah seperti spiral. Kambing itu hilang dari kandang tanpa jejak. Raja sangat marah karena kambing itu adalah hadiah dari raja negeri jauh, dan kehilangannya bisa menimbulkan malu besar. Abu Nawas, teriak raja, kau harus menemukan pencuri kambing kerajaan dalam waktu 1 hari. Tapi ingat, kau tidak boleh menuduh siapapun secara langsung dan tidak boleh memeriksa satu pun rumah. Semua orang menatap Abu Nawas dengan wajah iba, mengira kali ini ia pasti tak akan lolos. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Hamba mohon, tuanku, pinjami hamba seekor ayam jantan dari istana, dan izinkan hamba meminjam kandang kerajaan untuk malam ini. Raja yang penasaran mengizinkannya. Malam pun tiba. Abu Nawas meletakkan ayam jantan di dalam kandang, dan memanggil semua pelayan, serta penjaga istana yang dicurigai. Wahai kalian, katanya, Raja tidak ingin menghukum orang yang jujur. Jadi aku akan gunakan ayam ajaib ini. Barang siapa yang mencuri kambing, ayam ini akan berkokok begitu ia berdiri di dekatnya. Mereka semua tegang. Satu persatu, mereka diperintahkan masuk ke kandang dalam gelap untuk berdiri di dekat ayam itu. Tapi Abu Nawas berpesan, jangan menyentuh ayamnya, hanya berdiri saja. Setelah semuanya keluar, Abu Nawas berkata, baik, sekarang semua tunjukkan telapak tangan kalian kepada Raja. Raja memperhatikan tangan mereka, semuanya hitam kecuali satu orang. Dia pencurinya, kata Abu Nawas sambil menunjuk pria bertangan bersih itu. Semua terkejut. Bagaimana kau tahu? Tanya Raja. Karena sebelumnya hamba melumuri ayam dengan jelaga, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Yang merasa bersalah tentu takut menyentuh ayamnya. Maka tangannya tetap bersih. Dan benar saja, hanya pencuri yang takut menyentuh ayam. Raja kembali terkekeh. Abu Nawas, setiap kali aku ingin membuatmu terjebak, kau malah menjebak logikaku sendiri. Namun Raja memang tidak pernah puas. Beberapa minggu kemudian ia kembali memanggil Abu Nawas dan berkata, kali ini aku ingin kau melakukan hal yang benar-benar mustahil. Aku ingin kau membuat orang tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan, tanpa menceritakan kisah sedih atau lucu. Hanya dengan satu kalimat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berdiri di depan seluruh pengawal dan menteri. Dengan wajah serius ia berkata lantang. Wahai tuanku Raja, sekarang hamba memberitahukan, bahwa setengah dari rambut di kepala Anda itu masih asli, dan setengahnya lagi hasil pinjaman dari tukang wig. Sekejap seluruh ruangan hening, lalu Raja memegang kepalanya, menatap Abu Nawas dengan wajah terkejut, kemudian tertawa keras sambil berlinang air mata. Kau benar-benar gila. Aku tertawa karena kau lancang, tapi menangis karena itu mungkin benar. Belum habis tawanya, tiba-tiba datang utusan dari desa. Tuanku, rakyat berebut air dari sumur ajaib yang tak pernah kering. Tapi sekarang airnya tiba-tiba lenyap. Mereka percaya sumur itu diserang jin. Mereka meminta Raja memerintahkan pengusiran jin secepatnya. Raja menatap Abu Nawas, kali ini kau ikut. Kalau kau bisa membuat air itu muncul lagi, kau bebas minta hadiah apapun. Tapi kalau gagal, kau yang akan dimasukkan ke dalam sumur itu. Abu Nawas pun pergi bersama rombongan menuju desa. Sesampainya di sana, ia menatap sumur yang kering kerontang dan mengelus janggutnya. Wahai rakyat, katanya, aku tahu siapa yang mengambil air sumur kalian. Siapa? Tuan Abu Nawas, teriak mereka panik. Jin air hanya takut pada kebisingan. Maka, kumpulkan seluruh penduduk, suruh mereka memukul panci, ember, dan genting, sambil menyebut namaku. Orang-orang pun mengikuti. Suara bising menggema di seluruh desa. Abu Nawas berteriak, cukup. Sekarang diam. Lalu ia berbisik pada salah satu anak muda, pergilah diam-diam ke sungai, buka penutup bendungan kecil itu.
Tak lama kemudian, air pun mengalir kembali ke sumur. Rakyat bersorak gembira, memuji Abu Nawas karena mengusir jin air. Raja yang melihat keajaiban itu berkata, "Luar biasa, Abu Nawas. Tapi katakan yang sebenarnya, apakah memang ada jin air?" Abu Nawas tersenyum licik. "Ada, tuanku. Jin itu bernama manusia serakah yang menutup bendungan demi mengambil air untuk sawahnya sendiri." Raja menepuk dahinya dan tertawa. "Abu Nawas, setiap masalah yang tampak gaib selalu kau ubah jadi logika, dan setiap logika yang mustahil kau ubah jadi lelucon." Namun pada malam harinya, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati seekor kucing duduk di depan pintu dengan secarik kertas di lehernya bertuliskan, "Tolong selesaikan masalahku, aku bukan kucing biasa." Abu Nawas terdiam sejenak. "Ah, rupanya bahkan hewan pun sekarang tahu siapa yang harus dimintai solusi," gumamnya sambil mengelus kepala kucing itu. Lalu ia menutup pintu, menyiapkan teh hangat, dan bersiap menghadapi masalah paling aneh yang mungkin akan datang keesokan harinya. Ketika pagi tiba, Abu Nawas terbangun oleh suara ketukan halus di pintu. Saat dibuka, kucing yang semalam datang masih duduk di tempat yang sama, kini membawa gulungan kain kecil di mulutnya. Abu Nawas mengambilnya, membukanya perlahan, dan terkejut melihat tulisan halus dengan tinta emas. "Barang siapa menemukan rahasia suara yang bisa membuat raja tertidur sekejap, namun terbangun dengan kebijaksanaan, akan diberi hadiah emas seberat unta." Abu Nawas mengernyit. Suara yang bisa membuat orang tidur dan bangun bijak. Itu bahkan lebih mustahil daripada membuat air berjalan ke atas. Tapi rasa penasarannya tak bisa ditahan. Ia pun pergi ke istana membawa kucing itu. Raja Harun al-Rasyid sedang duduk gelisah di singgasananya. "Ah, Abu Nawas, aku tahu kau akan datang. Aku yang menulis pesan itu. Selama 3 malam aku tidak bisa tidur, tapi ketika aku tidur, aku malah bangun dengan kepala penuh kebodohan. Aku ingin tidur nyenyak tapi bangun dengan kebijaksanaan. Bisa kau bantu?" Abu Nawas menunduk, berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Tuanku, hamba butuh 3 benda dari istana, sebuah kendi kosong, sehelai kain sutra, dan seekor ayam betina yang baru bertelur." Raja memberi perintah segera. Dalam sekejap ketiganya tersedia. Abu Nawas menaruh kendi di depan raja, menutupi mulutnya dengan kain sutra, lalu meletakkan ayam di atasnya. "Sekarang, tuanku, dengarkan baik-baik. Suara kebijaksanaan datang dari keseimbangan antara yang kosong, yang lembut, dan yang alami. Maka jika tuanku benar-benar ingin tidur, pejamkan mata dan dengarkan suara ayam ini," kata Abu Nawas lembut. Raja menutup mata. Ayam itu berkokok pelan, udara berdesir, dan kendi mengeluarkan gema lembut dari getaran kain sutra. Tak lama kemudian, raja terlelap dengan napas damai. Para menteri menatap takjub. Setelah 1 jam, raja bangun perlahan, menguap, lalu berkata, "Aneh sekali. Aku bermimpi menjadi rakyat miskin yang menanam padi, dan kini aku tahu bagaimana rasanya menjadi mereka. Aku merasa lebih bijak." Abu Nawas tersenyum. "Tuanku hanya butuh suara yang membuat hati rendah, bukan telinga kenyang. Kebijaksanaan datang dari rasa tenang, bukan dari bisingnya pikiran." Namun raja yang mulai tenang kembali ingin menguji Abu Nawas. "Kau benar-benar pandai, tapi aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu. Aku ingin kau membuat pohon berdiri terbalik, akar di atas dan daun di bawah, tanpa menebangnya." Abu Nawas menatap taman istana dan mengangguk. "Hamba akan melakukannya besok pagi." Keesokan harinya, raja dan para penasihat berkumpul di taman. Mereka melihat Abu Nawas menggali tanah di sekitar pohon besar, lalu menutupi akarnya dengan cermin besar yang menghadap ke bawah. Di sekelilingnya, ia memancangkan tiang-tiang bambu dengan kain putih yang memantulkan bayangan pohon ke tanah. Ketika matahari naik, bayangan di cermin menampilkan seolah-olah pohon berdiri terbalik, akarnya di atas, daunnya di bawah. Raja tertegun.
Abu Nawas, bagaimana kau bisa membuat ilusi seperti ini? Bukan ilusi, tuanku. Hamba hanya membalik cara pandang. Dunia sering tampak terbalik hanya karena mata kita tak mau melihat dari sisi lain. Raja mengangguk kagum, tapi penasihat istana yang iri berbisik, tuanku, dia selalu bicara seperti penyair. Coba beri dia tugas nyata, sesuatu yang tidak bisa diputarbalikkan dengan kata-kata. Raja tertarik. Baik, Abu Nawas, kali ini aku ingin bukti nyata. Buatlah seekor keledai menjadi pintar membaca huruf dalam waktu seminggu. Jika berhasil, aku beri 1000 keping emas. Jika gagal, kau yang jadi keledainya. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba terima tantangan itu. Selama seminggu, ia tinggal di kandang bersama seekor keledai gemuk. Setiap hari, ia duduk sambil membuka buku dan meletakkan seikat jerami di atas huruf tertentu, lalu membiarkan keledai memakannya. Seminggu kemudian, raja datang memeriksa. Abu Nawas, tunjukkan hasilnya. Abu Nawas membuka buku dan berkata, "Nah, perhatikan, tuanku. Ini huruf A." Ia menunjuk halaman, dan keledai segera menunduk dan memakan jerami di atas huruf A. Ini huruf B, lanjutnya, dan keledai memakan jerami berikutnya. Raja kagum setengah mati. Luar biasa. Ia bisa membaca huruf. Abu Nawas tersenyum lebar. Betul, tuanku. Ia tidak tahu huruf, tapi tahu di mana ada makanan. Bukankah itu seperti manusia? Banyak yang tak paham makna, hanya mencari apa yang mengenyangkan. Seluruh istana meledak dalam tawa panjang. Namun sebelum raja sempat memberi hadiah, kucing yang dulu membawa pesan kembali masuk ke ruangan dan mengeong keras, menjatuhkan secari kertas lagi. Abu Nawas mengambilnya, membacanya pelan, lalu menatap raja dengan wajah serius. Tuanku, ini pesan dari tetangga kerajaan. Mereka ingin menguji kecerdasan Baghdad. Dikatakan di sini, barang siapa bisa menimbang angin dan membawanya ke istana tanpa alat, maka negerinya diakui sebagai negeri paling bijak di timur. Raja menatap Abu Nawas. Kali ini, aku pun bingung. Bagaimana mungkin menimbang angin? Abu Nawas menatap jendela, tersenyum pelan, dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba menyiapkan angin paling berharga di negeri ini. Tapi angin itu tidak bisa dibawa oleh tangan kosong, hanya oleh pikiran yang ringan." Dan malam itu, seluruh Baghdad melihat Abu Nawas berjalan di atap rumah sambil membawa segulung kertas besar yang ia ikat di tiang bambu. Angin meniupnya hingga terdengar bunyi wos-wos lembut ke seluruh kota. Keesokan harinya, ia menyerahkan gulungan itu kepada raja. "Ini angin Baghdad, tuanku. Hamba tidak menimbangnya dengan timbangan, tapi dengan hati rakyat yang mendengar suaranya semalam. Karena hanya angin yang membuat mereka berhenti sejenak dan merasa tenang, itulah yang paling berharga untuk negeri ini." Raja terdiam lama, lalu berkata lirih, "Abu Nawas, kau membuat hal mustahil terdengar seperti kebijaksanaan." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tidak, tuanku. Hamba hanya menunjukkan bahwa kadang yang mustahil itu hanyalah logika yang belum diberi ruang untuk bernapas." Hari-hari setelah itu, Baghdad dipenuhi cerita tentang angin bijak Abu Nawas. Rakyat meniru bunyi kain yang ditiup angin itu setiap malam, percaya bahwa siapapun yang mendengarnya akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran jernih. Raja pun menjadi lebih tenang, tidak mudah marah, dan sering duduk di taman sambil memandangi langit sore yang kemerahan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu siang, seorang utusan dari negeri jauh datang membawa tantangan. Di hadapan raja, ia berkata lantang, "Kami mendengar di Baghdad ada seorang bijak bernama Abu Nawas yang bisa memecahkan segala hal mustahil. Maka kami ingin menguji kebijaksanaannya. Jika gagal, Baghdad harus mengirimkan 100 peti emas sebagai tanda kekalahan." Raja menatap Abu Nawas yang sedang makan kurma di sudut aula. "Kau dengar itu, Abu Nawas? Kali ini bukan hanya harga dirimu, tapi harga seluruh negeri.
Abu Nawas berdiri sambil mengunyah pelan. Hamba siap, tuanku. Apa ujiannya? Utusan itu mengeluarkan sebutir telur kecil dari dalam kotak kayu. Telur ini, katanya berasal dari burung yang tak pernah ada. Kami ingin Abu Nawas menetaskannya menjadi makhluk hidup. Seluruh ruangan hening. Raja hampir memerintahkan pasukan untuk menyerah, tapi Abu Nawas menatap telur itu dengan santai, lalu berkata, "Baiklah. Tapi karena telur ini dari burung yang tak pernah ada, maka untuk menetaskannya aku butuh api dari kayu yang tak pernah tumbuh." Utusan itu terdiam, wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Raja tersenyum menahan tawa, dan semua menteri menunduk menahan geli. "Kalau kau tidak punya kayu itu," lanjut Abu Nawas, "tak usah khawatir. Aku bisa pinjam dari angin Baghdad yang sudah belajar menjadi bijak." Tawa pun pecah di seluruh aula. Utusan itu tak bisa berkata apa-apa dan akhirnya menyerahkan surat pernyataan kekalahan. Setelah rombongan asing itu pergi, Raja menatap Abu Nawas dengan mata hangat. "Kau sudah menyelamatkan kehormatan Baghdad tanpa pedang, tanpa sihir, tanpa kebohongan." Abu Nawas menjawab pelan, "Tuanku, kebijaksanaan tidak perlu diukir dengan logam. Cukup dihembuskan dengan niat yang jujur, dan angin akan membawanya kemanapun." Malamnya, Abu Nawas duduk di atap rumahnya, menatap bulan yang bulat sempurna. Kucing yang dulu datang kini berbaring di pangkuannya. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak menirukan bunyi kain angin yang pernah ia buat. Ia tersenyum kecil. "Lihat, nak," bisiknya pada kucing itu, "kadang orang mengira aku memecahkan masalah. Padahal aku hanya membuat mereka berhenti sejenak, lalu menemukan jawabannya sendiri." Angin Baghdad berhembus pelan, menyapu debu di jalan, dan membawa tawa ringan yang entah datang dari mana. Abu Nawas menutup matanya, menikmati keheningan yang ia ciptakan sendiri. Dalam diam, seluruh Baghdad seolah bernafas dalam ritme yang sama, tenang, jujur, dan sedikit lucu, seperti hati seorang bijak yang selalu menemukan cara di antara yang mustahil. Kecerdasan Abu Nawas menetaskan telur dari burung yang tak pernah ada. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid duduk di istananya dengan wajah murung. Ia baru saja mendapat kabar bahwa jembatan besar yang baru dibangun di tepi sungai Tigris hancur diterjang banjir. Para insinyur kerajaan pun kebingungan bagaimana cara memperbaikinya tanpa menghamburkan uang negara. Raja pun memerintahkan para penasihatnya untuk memanggil Abu Nawas. Begitu Abu Nawas datang dengan pakaian seadanya dan senyum misteriusnya, Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau memperbaiki jembatan itu tanpa menggunakan uang, tenaga kerja, atau bahan bangunan. Tapi jembatan itu harus berdiri kembali sebelum matahari terbit besok. Jika tidak, kau akan kehilangan kepalamu." Para menteri tertawa pelan. "Tugas mustahil," bisik mereka. Namun Abu Nawas hanya mengelus jenggotnya. "Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba bekerja dengan cara hamba sendiri." Raja mengangguk sambil menatap penuh rasa ingin tahu. Malam itu, Abu Nawas pergi ke tepi sungai dengan membawa papan tulis besar dan sebatang kapur. Ia menancapkan papan itu di bekas jembatan yang hancur, lalu menulis besar-besar, "Jembatan ini sedang dibangun oleh orang-orang yang tidak terlihat." Keesokan harinya, rakyat berbondong-bondong datang ke sungai. Mereka melihat tulisan itu dan saling berbisik dengan rasa heran. Orang-orang tak terlihat. Apakah para jin bekerja untuk raja? Kabar itu menyebar begitu cepat hingga sampai ke telinga raja. Dengan penasaran, raja pergi melihat sendiri. Begitu sampai, raja terkejut melihat ribuan rakyat berdiri di tepi sungai sambil berdoa agar para jin cepat menyelesaikan jembatan. Beberapa bahkan mulai mengumpulkan batu dan kayu untuk membantu jin-jin itu. Dalam 2 hari, rakyat membangun jembatan baru dengan semangat tinggi tanpa merasa diperintah atau dibayar. Raja tersenyum kagum. "Abu Nawas, kau benar-benar membuat rakyat membangun jembatan tanpa uang dan tenaga kerajaan. Tapi bagaimana kau tahu mereka akan melakukannya?" Abu Nawas menjawab, "Tuanku,
Rakyat suka terlibat dalam sesuatu yang tampak ajaib. Saya hanya memberi mereka keajaiban kecil untuk memulai. Belum sempat raja berkomentar, tiba-tiba datang kepala penjaga istana berlari tergopoh-gopoh. Tuanku, ada masalah lain. Istana kehilangan semua ayam peliharaan kerajaan. Tak satu pun tersisa. Raja menatap Abu Nawas. Kau baru saja menyelesaikan satu masalah, sekarang selesaikan yang ini. Kembalikan semua ayam itu sebelum malam tanpa memeriksa satu rumah pun rakyat. Jika gagal, kau yang jadi penggantinya di kandang ayam. Abu Nawas mengangguk. Baik, tuanku. Tapi hamba butuh satu benda dari istana. Apa itu? Tanya raja. Sebuah genderang besar dan pengumuman bahwa siapapun yang punya ayam mencuri ayam kerajaan akan diketahui lewat bunyi genderang ini. Raja tertawa, tapi mengizinkannya. Malam itu, Abu Nawas memukul genderang di alun-alun dan berteriak keras. Wahai rakyat Baghdad, barang siapa yang punya ayam curian, malam ini ayamnya akan berkokok 3 kali karena genderang keadilan ini. Semua rakyat gempar. Malam itu, mereka menutup rapat kandang ayam masing-masing, takut kalau ayamnya ketahuan curi ayam kerajaan. Namun para pencuri ayam benar-benar panik. Mereka pun diam-diam membawa ayam curian keluar rumah dan melepaskannya ke jalan agar tak ketahuan. Pagi harinya, semua ayam kerajaan telah kembali berkeliaran di depan istana. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau mengembalikan ayam-ayamku tanpa menuduh siapapun. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, Tuanku, kadang kejujuran bisa muncul karena rasa takut yang dikemas dengan sedikit kebodohan. Namun raja belum puas. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Baiklah, Abu Nawas, kata raja, aku ingin kau membawa air ke istana tanpa wadah, tanpa menetes, dan tanpa mengering. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas sebanyak jenggotmu. Jika gagal, jenggotmu kupotong. Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, Tuanku, permintaan Anda akan hamba penuhi besok pagi. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa selembar kain basah yang dililit di kepalanya. Air menetes sedikit dari ujung kain itu. Mana airnya? Tanya raja. Di kepala hamba, Tuanku, jawab Abu Nawas santai. Itu bukan membawa air, itu hanya kain basah, bentak raja. Justru itu airnya, Tuanku, kata Abu Nawas sambil membuka kain itu dan memerasnya ke dalam kendi. Hamba membawa air tanpa wadah, tanpa menetes, dan tidak kering, karena airnya berada dalam kain, bukan di udara. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Sungguh, hanya engkau yang bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin. Dan sejak hari itu, setiap kali istana menghadapi masalah yang tak masuk akal, raja tak lagi memanggil penasihat-penasihatnya. Ia cukup memanggil Abu Nawas, karena ia tahu, logika Abu Nawas mungkin gila, tapi selalu berhasil. Beberapa hari kemudian, raja kembali dibuat pusing. Di istana, tiba-tiba muncul persoalan baru yang tampak sepele tapi membuat seluruh pegawai istana saling tuduh-menuduh. Permasalahannya adalah tentang kambing kerajaan yang memiliki tanduk unik, satu-satunya kambing yang tanduknya melingkar ke bawah seperti spiral. Kambing itu hilang dari kandang tanpa jejak. Raja sangat marah karena kambing itu adalah hadiah dari raja negeri jauh, dan kehilangannya bisa menimbulkan malu besar. Abu Nawas, teriak raja, kau harus menemukan pencuri kambing kerajaan dalam waktu 1 hari. Tapi ingat, kau tidak boleh menuduh siapapun secara langsung, dan tidak boleh memeriksa satu pun rumah. Semua orang menatap Abu Nawas dengan wajah iba, mengira kali ini ia pasti tak akan lolos. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Hamba mohon, Tuanku, pinjami hamba seekor ayam jantan dari istana, dan izinkan hamba meminjam kandang kerajaan untuk malam ini. Raja yang penasaran mengizinkannya. Malam pun tiba. Abu Nawas meletakkan ayam jantan di dalam kandang, dan memanggil semua pelayan, serta penjaga istana yang dicurigai. Wahai kalian, katanya,
Raja tidak ingin menghukum orang yang jujur. Jadi aku akan gunakan ayam ajaib ini. Barang siapa yang mencuri kambing, ayam ini akan berkokok begitu ia berdiri di dekatnya. Mereka semua tegang. Satu persatu, mereka diperintahkan masuk ke kandang dalam gelap untuk berdiri di dekat ayam itu. Tapi Abu Nawas berpesan, jangan menyentuh ayamnya, hanya berdiri saja. Setelah semuanya keluar, Abu Nawas berkata, baik, sekarang semua tunjukkan telapak tangan kalian kepada Raja. Raja memperhatikan tangan mereka, semuanya hitam kecuali satu orang. Dia pencurinya, kata Abu Nawas sambil menunjuk pria bertangan bersih itu. Semua terkejut. Bagaimana kau tahu? Tanya Raja. Karena sebelumnya hamba melumuri ayam dengan jelaga, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Yang merasa bersalah tentu takut menyentuh ayamnya. Maka tangannya tetap bersih. Dan benar saja, hanya pencuri yang takut menyentuh ayam. Raja kembali terkekeh. Abu Nawas, setiap kali aku ingin membuatmu terjebak, kau malah menjebak logikaku sendiri. Namun Raja memang tidak pernah puas. Beberapa minggu kemudian ia kembali memanggil Abu Nawas dan berkata, kali ini aku ingin kau melakukan hal yang benar-benar mustahil. Aku ingin kau membuat orang tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan, tanpa menceritakan kisah sedih atau lucu. Hanya dengan satu kalimat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berdiri di depan seluruh pengawal dan menteri. Dengan wajah serius ia berkata lantang. Wahai tuanku Raja, sekarang hamba memberitahukan, bahwa setengah dari rambut di kepala Anda itu masih asli, dan setengahnya lagi hasil pinjaman dari tukang wig. Sekejap seluruh ruangan hening, lalu Raja memegang kepalanya, menatap Abu Nawas dengan wajah terkejut, kemudian tertawa keras sambil berlinang air mata. Kau benar-benar gila. Aku tertawa karena kau lancang, tapi menangis karena itu mungkin benar. Belum habis tawanya, tiba-tiba datang utusan dari desa. Tuanku, rakyat berebut air dari sumur ajaib yang tak pernah kering. Tapi sekarang airnya tiba-tiba lenyap. Mereka percaya sumur itu diserang jin. Mereka meminta Raja memerintahkan pengusiran jin secepatnya. Raja menatap Abu Nawas, kali ini kau ikut. Kalau kau bisa membuat air itu muncul lagi, kau bebas minta hadiah apapun. Tapi kalau gagal, kau yang akan dimasukkan ke dalam sumur itu. Abu Nawas pun pergi bersama rombongan menuju desa. Sesampainya di sana, ia menatap sumur yang kering kerontang dan mengelus janggutnya. Wahai rakyat, katanya, aku tahu siapa yang mengambil air sumur kalian. Siapa? Tuan Abu Nawas, teriak mereka panik. Jin air hanya takut pada kebisingan. Maka, kumpulkan seluruh penduduk, suruh mereka memukul panci, ember, dan genting, sambil menyebut namaku. Orang-orang pun mengikuti. Suara bising menggema di seluruh desa. Abu Nawas berteriak, cukup. Sekarang diam. Lalu ia berbisik pada salah satu anak muda, pergilah diam-diam ke sungai, buka penutup bendungan kecil itu. Tak lama kemudian, air pun mengalir kembali ke sumur. Rakyat bersorak gembira, memuji Abu Nawas karena mengusir jin air. Raja yang melihat keajaiban itu berkata, luar biasa, Abu Nawas. Tapi katakan yang sebenarnya, apakah memang ada jin air? Abu Nawas tersenyum licik. Ada, tuanku. Jin itu bernama manusia serakah yang menutup bendungan demi mengambil air untuk sawahnya sendiri. Raja menepuk dahinya dan tertawa. Abu Nawas, setiap masalah yang tampak gaib selalu kau ubah jadi logika, dan setiap logika yang mustahil kau ubah jadi lelucon. Namun pada malam harinya, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati seekor kucing duduk di depan pintu dengan secarik kertas di lehernya bertuliskan, tolong selesaikan masalahku, aku bukan kucing biasa. Abu Nawas terdiam sejenak. Rupanya bahkan hewan pun sekarang tahu siapa yang harus dimintai solusi, gumamnya sambil mengelus kepala kucing itu. Lalu ia menutup pintu, menyiapkan teh hangat,
dan bersiap menghadapi masalah paling aneh yang mungkin akan datang keesokan harinya. Ketika pagi tiba, Abu Nawas terbangun oleh suara ketukan halus di pintu. Saat dibuka, kucing yang semalam datang masih duduk di tempat yang sama, kini membawa gulungan kain kecil di mulutnya. Abu Nawas mengambilnya, membukanya perlahan, dan terkejut melihat tulisan halus dengan tinta emas. Barang siapa menemukan rahasia suara yang bisa membuat raja tertidur sekejap, namun terbangun dengan kebijaksanaan, akan diberi hadiah emas seberat unta. Abu Nawas mengernyit. Suara yang bisa membuat orang tidur dan bangun bijak. Itu bahkan lebih mustahil daripada membuat air berjalan ke atas. Tapi rasa penasarannya tak bisa ditahan. Ia pun pergi ke istana membawa kucing itu. Raja Harun al-Rasyid sedang duduk gelisah di singgasananya. Abu Nawas, aku tahu kau akan datang. Aku yang menulis pesan itu. Selama 3 malam aku tidak bisa tidur, tapi ketika aku tidur, aku malah bangun dengan kepala penuh kebodohan. Aku ingin tidur nyenyak tapi bangun dengan kebijaksanaan. Bisa kau bantu? Abu Nawas menunduk, berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, Tuanku, hamba butuh 3 benda dari istana, sebuah kendi kosong, sehelai kain sutra, dan seekor ayam betina yang baru bertelur. Raja memberi perintah segera. Dalam sekejap ketiganya tersedia. Abu Nawas menaruh kendi di depan raja, menutupi mulutnya dengan kain sutra, lalu meletakkan ayam di atasnya. Sekarang, Tuanku, dengarkan baik-baik. Suara kebijaksanaan datang dari keseimbangan antara yang kosong, yang lembut, dan yang alami. Maka jika tuanku benar-benar ingin tidur, pejamkan mata dan dengarkan suara ayam ini, kata Abu Nawas lembut. Raja menutup mata. Ayam itu berkokok pelan, udara berdesir, dan kendi mengeluarkan gema lembut dari getaran kain sutra. Tak lama kemudian, Raja terlelap dengan napas damai. Para menteri menatap takjub. Setelah 1 jam, Raja bangun perlahan, menguap, lalu berkata, aneh sekali. Aku bermimpi menjadi rakyat miskin yang menanam padi, dan kini aku tahu bagaimana rasanya menjadi mereka. Aku merasa lebih bijak. Abu Nawas tersenyum. Tuanku hanya butuh suara yang membuat hati rendah, bukan telinga kenyang. Kebijaksanaan datang dari rasa tenang, bukan dari bisingnya pikiran. Namun raja yang mulai tenang kembali ingin menguji Abu Nawas. Kau benar-benar pandai, tapi aku ingin melihat sejauh mana kepandaianmu. Aku ingin kau membuat pohon berdiri terbalik, akar di atas dan daun di bawah, tanpa menebangnya. Abu Nawas menatap taman istana dan mengangguk. Hamba akan melakukannya besok pagi. Keesokan harinya, raja dan para penasihat berkumpul di taman. Mereka melihat Abu Nawas menggali tanah di sekitar pohon besar, lalu menutupi akarnya dengan cermin besar yang menghadap ke bawah. Di sekelilingnya, ia memancangkan tiang-tiang bambu dengan kain putih yang memantulkan bayangan pohon ke tanah. Ketika matahari naik, bayangan di cermin menampilkan seolah-olah pohon berdiri terbalik, akarnya di atas, daunnya di bawah. Raja tertegun. Abu Nawas, bagaimana kau bisa membuat ilusi seperti ini? Bukan ilusi, tuanku. Hamba hanya membalik cara pandang. Dunia sering tampak terbalik hanya karena mata kita tak mau melihat dari sisi lain. Raja mengangguk kagum, tapi penasihat istana yang iri berbisik, tuanku, dia selalu bicara seperti penyair. Coba beri dia tugas nyata, sesuatu yang tidak bisa diputarbalikkan dengan kata-kata. Raja tertarik. Baik, Abu Nawas, kali ini aku ingin bukti nyata. Buatlah seekor keledai menjadi pintar membaca huruf dalam waktu seminggu. Jika berhasil, aku beri 1000 keping emas. Jika gagal, kau yang jadi keledainya. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba terima tantangan itu. Selama seminggu, ia tinggal di kandang bersama seekor keledai gemuk. Setiap hari, ia duduk sambil membuka buku dan meletakkan seikat jerami di atas huruf tertentu, lalu membiarkan keledai memakannya. Seminggu kemudian, raja datang memeriksa. Abu Nawas, tunjukkan hasilnya.
Abu Nawas membuka buku dan berkata, "Nah, perhatikan, tuanku. Ini huruf A." Ia menunjuk halaman, dan keledai segera menunduk dan memakan jerami di atas huruf A. "Ini huruf B," lanjutnya, dan keledai memakan jerami berikutnya. Raja kagum setengah mati. Luar biasa. Ia bisa membaca huruf. Abu Nawas tersenyum lebar. "Betul, tuanku. Ia tidak tahu huruf, tapi tahu di mana ada makanan. Bukankah itu seperti manusia? Banyak yang tak paham makna, hanya mencari apa yang mengenyangkan." Seluruh istana meledak dalam tawa panjang. Namun sebelum raja sempat memberi hadiah, kucing yang dulu membawa pesan kembali masuk ke ruangan dan mengeong keras, menjatuhkan secarik kertas lagi. Abu Nawas mengambilnya, membacanya pelan, lalu menatap raja dengan wajah serius. "Tuanku, ini pesan dari tetangga kerajaan. Mereka ingin menguji kecerdasan Baghdad. Dikatakan di sini, barang siapa bisa menimbang angin dan membawanya ke istana tanpa alat, maka negerinya diakui sebagai negeri paling bijak di timur." Raja menatap Abu Nawas. "Kali ini, aku pun bingung. Bagaimana mungkin menimbang angin?" Abu Nawas menatap jendela, tersenyum pelan, dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba menyiapkan angin paling berharga di negeri ini. Tapi angin itu tidak bisa dibawa oleh tangan kosong, hanya oleh pikiran yang ringan." Dan malam itu, seluruh Baghdad melihat Abu Nawas berjalan di atap rumah sambil membawa segulung kertas besar yang ia ikat di tiang bambu. Angin meniupnya hingga terdengar bunyi wolos-wolos lembut ke seluruh kota. Keesokan harinya, ia menyerahkan gulungan itu kepada raja. "Ini angin Baghdad, tuanku. Hamba tidak menimbangnya dengan timbangan, tapi dengan hati rakyat yang mendengar suaranya semalam. Karena hanya angin yang membuat mereka berhenti sejenak dan merasa tenang, itulah yang paling berharga untuk negeri ini." Raja terdiam lama, lalu berkata lirih, "Abu Nawas, kau membuat hal mustahil terdengar seperti kebijaksanaan." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tidak, tuanku. Hamba hanya menunjukkan bahwa kadang yang mustahil itu hanyalah logika yang belum diberi ruang untuk bernapas." Hari-hari setelah itu, Baghdad dipenuhi cerita tentang angin bijak Abu Nawas. Rakyat meniru bunyi kain yang ditiup angin itu setiap malam, percaya bahwa siapapun yang mendengarnya akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran jernih. Raja pun menjadi lebih tenang, tidak mudah marah, dan sering duduk di taman sambil memandangi langit sore yang kemerahan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu siang, seorang utusan dari negeri jauh datang membawa tantangan. Di hadapan raja, ia berkata lantang, "Kami mendengar di Baghdad ada seorang bijak bernama Abu Nawas yang bisa memecahkan segala hal mustahil. Maka kami ingin menguji kebijaksanaannya. Jika gagal, Baghdad harus mengirimkan 100 peti emas sebagai tanda kekalahan." Raja menatap Abu Nawas yang sedang makan kurma di sudut aula. "Kau dengar itu, Abu Nawas? Kali ini bukan hanya harga dirimu, tapi harga seluruh negeri." Abu Nawas berdiri sambil mengunyah pelan. "Hamba siap, tuanku." "Apa ujiannya?" Utusan itu mengeluarkan sebutir telur kecil dari dalam kotak kayu. "Telur ini, katanya berasal dari burung yang tak pernah ada. Kami ingin Abu Nawas menetaskannya menjadi makhluk hidup." Seluruh ruangan hening. Raja hampir memerintahkan pasukan untuk menyerah, tapi Abu Nawas menatap telur itu dengan santai, lalu berkata, "Baiklah. Tapi karena telur ini dari burung yang tak pernah ada, maka untuk menetaskannya aku butuh api dari kayu yang tak pernah tumbuh." Utusan itu terdiam, wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Raja tersenyum menahan tawa, dan semua menteri menunduk menahan geli. "Kalau kau tidak punya kayu itu," lanjut Abu Nawas, "tak usah khawatir. Aku bisa pinjam dari angin Baghdad yang sudah belajar menjadi bijak." Tawa pun pecah di seluruh aula. Utusan itu tak bisa berkata apa-apa dan akhirnya menyerahkan surat pernyataan kekalahan. Setelah rombongan asing itu pergi, Raja menatap Abu Nawas dengan mata hangat.
Kau sudah menyelamatkan kehormatan Baghdad tanpa pedang, tanpa sihir, tanpa kebohongan. Abu Nawas menjawab pelan, Tuanku, kebijaksanaan tidak perlu diukir dengan logam. Cukup dihembuskan dengan niat yang jujur, dan angin akan membawanya kemanapun. Malamnya, Abu Nawas duduk di atap rumahnya, menatap bulan yang bulat sempurna. Kucing yang dulu datang kini berbaring di pangkuannya. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak menirukan bunyi kain angin yang pernah ia buat. Ia tersenyum kecil. Lihat, nak, bisiknya pada kucing itu, kadang orang mengira aku memecahkan masalah. Padahal aku hanya membuat mereka berhenti sejenak, lalu menemukan jawabannya sendiri. Angin Baghdad berhembus pelan, menyapu debu di jalan, dan membawa tawa ringan yang entah datang dari mana. Abu Nawas menutup matanya, menikmati keheningan yang ia ciptakan sendiri. Dalam diam, seluruh Baghdad seolah bernafas dalam ritme yang sama, tenang, jujur, dan sedikit lucu, seperti hati seorang bijak yang selalu menemukan cara di antara yang mustahil.